Nah tapi Wak, meskipun sudah kembali dengan selamat dari kejadian di luar nalar yang dialaminya malam itu, ternyata kejadian-kejadian mistis itu nggak berhenti sampai situ aja loh Wak. Karena biar kalian tahu, sepulangnya Mas Andi ke rumah mertuanya di Kota B, setiap malam anaknya Mas Andi masih kecil itu selalu nangis dan baru berhenti nangis itu waktu azan subuh berkumandang. Dan gak cuma itu aja, mereka sekeluarga pun macam dapat teror dari makhluk tak kasat mata tuh Wak. Nah tapi anehnya yang mendapatkan teror horor itu cuma anggota keluarganya Mas Andi aja, kecuali Mas Andi gak diganggu sama sekali. Dimulai dari malam pertama sekembalinya Mas Andi di rumah, saat itu Wak, pintu jendela kamar mertua Mas Andi itu macam ada orang yang ngetok tak tak tok tak tok. Waktu dibuka nggak ada siapa-siapa. Dan hal itu berulang hingga 3 kali. Ketok 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 buka nggak ada, ketok 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 buka nggak ada, kayak gitu terus. Dan ada lagi Wak, kejadian neneknya Mbak Intan sempat melihat ada wanita berbaju putih masuk nih dari pintu depan, nembus tembok ruang tamu. Terus Mbak Intan pernah juga waktu itu dia baru balik pulang berbelanja kan. Dia nengok Mas Andi lagi mangku anak mereka di ruang tamu. Nah tapi tiba-tiba dari dalam kamar terdengar ada suara anak mereka lagi nangis. Tadi Mas Andi gendongan aku di sana. Kok ada suara nangis anakku dalam kamar? Nah karena bingung Mbak Intan pun langsung ngecek ke dalam kamar. Dan ternyata waktu masuk Mbak Intan lihat Mas Andi sama anak mereka lagi di dalam kamar Wak. Loh kalian di sini? Di ruang tamu siapa? Tunggu bentar Pak, aku cek. Waktu dicek ke depan nggak ada. Padahal jelas betul Mbak Intan nengok suami sama anaknya lagi di ruang tamu, hilang tiba-tiba. Dan teror-teror horor tersebut terus terjadi sampai seminggu ke depan Wak. Dan waktu itu Mas Andi bermimpi bertemu sama si kakek. Di sini lah Wak. Dan dalam mimpi itu kakek ini ngomong, kowe nggowo barang sing asale duduk teko nggonmu le. Balekno nang pesarean desa XX gitu ya. Bungkusan mori, kuburan ngisor wit asem. Kau tuh udah bawa barang yang asalnya bukan dari tempat kau nak. Kembalikan ke pemakaman desa X, bungkus dengan kain kafan, kubur di bawah pohon asam. Itu kata kakeknya dalam mimpi Wak. Dan gak butuh waktu lama pasti Mas Andi pun langsung lah ingat sesuatu. Apa? Batu. Ingat kan batu yang dikasih sama si kakek waktu dia mau pulang tuh? Itu dia. Nah tapi masalahnya di titik itu Mas Andi itu gak tahu mana batu itu. Mas Andi pun langsung nanya sama istrinya kan, mana tas aku yang? Bawa sini tas aku dulu bentar. Ini tas ini memang selalu dibawa kemana-mana Wak sama Mas Andi. Mbak Intan ngambil, kasihlah sama Mas Andi kan. Waktu dibuka sama Mas Andi dicek tuh kan. Semoga masih ada di sini, semoga masih ada. Dan alhamdulillahnya ada batu tuh dalam tas tua. Tapi kata Mas Andi waktu aku nengok yang kedua kalinya tuh batu tuh udah agak beda bentuknya. Terakhir kali yang aku ingat batu tuh kan kilap kali kan warnanya hitam. Nah waktu aku temukan di dalam tas aku yang kedua kali itu batu tuh udah gak mengkilap lagi. Jadi lebih kayak kekusam gitu loh Nat katanya. Dan tuh yang penting batu tuh ketemu kan. Akhirnya setelah menemukan batu tersebut dan berbekal nama desa yang disebut sama si kakek di dalam mimpi, Mas Andi pun langsunglah mencari lokasinya tuh di Maps.